di hadapan Tuhan untuk kita boleh memulai dengan ibadah Natal malam hari ini. Dan ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Sri Liani Kavelkai Vina STH. Waktu dan tempat kami berikan. Salam. Ya, puji Tuhan, walaupun suasana seperti ini tapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan seluruh kehidupan kita. Kita ada di hadirat Tuhan untuk kita memulai dengan ibadah syukur perayaan Natal keluarga besar Leo Boai pada malam hari ini. Ketika Allah melihat kemuliaan manusia berubah menjadi kenistaan, maka ia datang untuk mengubah kehinaan itu. Ia rela menjadi manusia supaya kita diselamatkan. Dia datang selaku Raja Damai supaya kita hidup di dalam damai. Hidup dalam cinta Kristus yang menggerakkan hati setiap umat untuk memelihara kasih persaudaraan. Marilah kita menghampiri hadirat-Nya, bersyukur atas kedamaian yang nyata melalui kelahiran Juru Selamat. Saya persilahkan kita semua berdiri. Sambil berdiri, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Gita Sorga bergema. Natal keluarga besar Leo Boai saat ini kiranya terjadi demi kemuliaan Allah yang datang menjelma dalam Yesus Kristus dan yang menuntun kehidupan manusia dan dunia dalam kuasa Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Damai-Nya ada di hati setiap orang yang beriman kepadanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dialah benteng hidupku. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Tuhan
saya menjemput semua bapak mama saudara bangkit berdiri. Kita melanjutkan pada bait yang kedua. Hai lihatlah dia Efrata terang besar turunlah. Selamat amat besar patut berkenan. Dana salah Allah ini anasih jadi pohon malam kudus sunyi senyap, siapa yang belum gelap? Malam kudus sunyi senyap, siapa yang salam amat besar patut berkenan. Bait yang ketiga untuk yang terakhir.
Natal yang diberkati oleh Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berharap bahwa cuaca saat ini tidak mengurangi niat kita, sukacita kita untuk ada dalam perayaan Natal bersama-sama dengan keluarga besar Leo Boai. Natal adalah perwujudan Allah turun tangan. Natal adalah perwujudan Allah turun tangan. Bapak Mama, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir kita tahu bahwa semua yang Tuhan ciptakan dalam ketongpun diri, dalam ketongpun tubuh ini dia punya fungsi. Ya. Soalnya mungkin Tuhan ciptakan sesuatu lalu ada dia punya fungsi atau dia punya tujuan. Ya. Saya mau mengambil contoh sederhana terlepas dari bagian anggota tubuh kita yang lain, tetapi tangan itu salah satu anggota tubuh yang berperan penting dalam ketongpun tubuh. Ya. Orang yang misalnya saja gampang memukul, biasanya ketong kasih istilah dengan orang yang ringan tangan. Itu orang ringan tangan, mati dan dia punya anak, dan dia punya istri, dan dia punya suami, dan lain-lain sebagainya. Orang yang suka maling atau panjang tangan ketong sebut dengan orang yang panjang tangan, ya, orang yang maling. Orang yang menjadi orang kepercayaan dari seseorang seringkali disebut dengan itu dia pun tangan kanan atau dia pun kaki tangan. Ada istilah-istilah yang menggambarkan tentang bagaimana fungsi tangan itu. Ya. Terlepas dari itu semua, Bapak Mama, kita meraba dengan menggunakan tangan, membelai, menulis, memegang, menggaruk, mencubit, memukul, dan melakukan sesuatu membutuhkan tangan. Itu berarti bahwa Tuhan menciptakan anggota tubuh yang dinamakan tangan itu dengan tujuan supaya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, siang malam tangan itu digerakkan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam keberlangsungan hidup kita. Tapi seringkali juga ada yang kemudian ketong dengar dan bilang, itu orang tuh hanya berpangku tangan sah. Artinya bahwa dia sama bikin apa-apa, dia mau terima yang baik saja. Ya, orang yang suka berpangku tangan. Nah, dalam pembacaan Alkitab atau dalam kisah, dalam penulisan Alkitab, seringkali kita menemukan banyak sekali ungkapan yang menggambarkan tentang tangan Allah. Ya. Kalau Allah sementara ada dalam situasi marah, Alkitab menggambarkan bahwa tangan Allah diacungkan, tangan Allah menimpa, tangan Allah menekan. Tetapi kalau tangan Allah menolong, Alkitab memberikan gambaran bahwa tangan Allah meliputi, tangan Allah menyertai, tangan Allah melindungi, tangan Allah memberkati, tangan Allah pun menopang. Itu bagaimana Alkitab menggambarkan tentang tangan Allah. Nah, Bapak Mama, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak jarang juga Alkitab menggambarkan bahwa tangan Allah mengatur seluruh perjalanan kehidupan umat manusia. Nah, dalam pembacaan kita pada bagian ayat yang pertama sekaligus menjadi nats pembimbing kita, di situ dengan jelas dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Allah tak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apa maksud penulis dengan menggambarkan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tak kurang panjang untuk menyelamatkan? Itu berarti bahwa dalam segala situasi keberadaan manusia, Allah sanggup menolong, Allah sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Lalu kemudian mungkin kita berkata bahwa, lalu kenapa ketika beta susah, sama sekali Tuhan pun tangan son datang tolong son beta. Ketika beta bergumul dengan beta punya masa depan anak-anak, kenapa kemudian Tuhan seakan-akan meninggalkan beta? Tuhan pun tangan itu ada di mana? Bapak Mama, pada ayat yang kedua itu kemudian di situ dikatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Artinya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong,
Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi yang menjadi penghambatnya adalah kejahatan manusia, dosa-dosa manusia yang menghambat, sehingga seringkali kita merasa bahwa Tuhan pun tangan terlalu pendek. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan lebih jelas Yesaya katakan bahwa bahkan ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu berarti bahwa kalau memang kita mau menikmati kasih karunia Tuhan melalui tangan Allah yang memberkati, tangan Allah yang menolong, tangan Allah yang menopang, mestinya kita membereskan segala sesuatu yang ada di dalam ketong pun diri, membereskan segala sesuatu yang menjadi pelanggaran kita, membereskan segala sesuatu yang menjadi dosa kita, supaya ketong dengan leluasa merasakan tangan Allah yang memberkati, tangan Allah yang menopang, tangan Allah yang menolong itu. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali Alkitab mencatat bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi oleh Allah. Tetapi mereka justru menjadi sombong karena mungkin berpikir bahwa kok botong ini bangsa pilihan Allah, botong ini bangsa pilihan Allah, botong ini bangsa kesayangan Allah, jadi son perlu bikin apa-apa, pasti botong dikasihi terus. Tidak. Seharusnya sebagai bangsa pilihan Allah, umat kesayangan Allah, mereka menunjukkan tentang kualitas hidup mereka sebagai milik kepunyaan Allah. Bagaimana ciri mereka menunjukkan kualitas hidup mereka? Kasih jauh segala pelanggaran, kasih jauh segala dosa, benahi diri hidup menurut kehendak Tuhan, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah benar-benar tercapai. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan akan keselamatan mereka rasa, atau bangsa Israel merasa bahwa terlalu jauh. Ya, mereka berpikir bahwa kodong bilang Tuhan pun tangan son kurang panjang untuk datang ke tolong son kotong, lalu ada di mana? Botong menderita selama ada di pembuangan, ketong selalu merasakan penindasan, ketong merasakan berbagai-bagai ancaman dalam ketong pun hidup. Lalu ada di mana itu Tuhan yang bilang sanggup untuk menolong dalam segala situasi? Yesaya bilang bereskan segala sesuatu. Ya, bereskan segala sesuatu sehingga pengharapan akan keselamatan itu tergenapi dalam sejarah perjalanan bangsa pilihan Allah. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencatat beberapa kemungkinan yang ada kalau misalnya bangsa Israel itu tetap ada dalam sikap memberontak terhadap kehendak Tuhan. Yang pertama kemungkinan itu adalah Allah lepas tangan. Ya, Allah masa bodoh, lalu Allah kemudian berpangku tangan. Allah tidak mau melakukan apa-apa lagi bagi dunia. Allah melepaskan segala sesuatu. Dunia mau jadi apa, itu orang-orang yang hidup di dalam dunia mau jadi apa, biar sudah. Habis dong son pernah dengar sambeta, dong mau ikut dong mau saja, jadi biar sudah dong atur itu hidup sudah. Kemungkinan yang pertama, ya, karena manusia mementingkan ego mereka, manusia mementingkan tentang kehendak diri mereka, mengabaikan tentang segala kehendak Tuhan. Tetapi puji syukur bahwa kemungkinan yang disebutkan tadi, bahwa Allah berpangku tangan, Allah lepas tangan, itu tidak dilakukan oleh Allah. Melihat bahwa ada kerapuhan dalam kehidupan manusia, manusia tidak dapat untuk menolong dirinya sendiri yang telah ada dalam dosa, manusia tidak dapat untuk menolong sesamanya keluar dari belenggu dosa itu, maka Allah turun tangan. Nah, bukti Allah turun tangan ialah bahwa mengutus anaknya, putranya Yesus Kristus yang ketemu peringati kelahirannya saat ini. Itu bukti bahwa Allah turun tangan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Bapak, Mama, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sederhananya adalah bahwa kalau Allah sesorong tangan, Allah seturun tangan, jangan keras itu hati, ya. Sambut itu uluran tangan Tuhan, benahi itu hidup, atur baik-baik segala hidup yang ada supaya berjalan menurut kehendak Tuhan.
Jangan keras-keraslah itu hati. Jangan lagi mau melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita sendiri. Kalau Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang mulia, jangan coba lakukan itu dengan melakukan segala sesuatu menurut apa yang katong pandang baik. Kalau katong manusia pikir semua baik habis, ya, bamarah juga katong bilang baik, karena yang itu bikin baik, beta jadi betia biar bet marah dia, ya. Katong pukul anak juga katong bilang baik karena dia hidup masa depan. Padahal masih ada cara lain dengan mendidik anak. Ya. Bapak mama bapak saudara semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah mengutus putranya Yesus Kristus. Beta pikir bahwa rujukan tema besar kita pada saat perayaan Natal 2021. Saya berpikir bahwa Leo Boai melakukan perayaan Natal tahun ini, meskipun cuaca pada saat ini ketong katakan hujan berkat, ada yang bilang cuaca bersahabat, tapi beta bilang ini berkat, ya, karena beta ada tanam jagung sedikit, jadi ini berkat, ya. Beta pikir bahwa Leo Boai melakukan ini sebagai salah satu tujuan untuk mempererat kasih persaudaraan, ya. Mempererat itu berarti bahwa mau untuk menyingkapkan segala sesuatu yang bisa saja menjadi kemungkinan pemisah antara tali persaudaraan. Nyatakanlah kasih persaudaraan itu dalam kehidupan bersama, tidak saja dalam lingkungan keluarga, tetapi dalam lingkup yang lebih luas. Jadikan kehidupan Leo ini sebagai teladan, mana Leo merangkul semua orang yang ada, semua anggota keluarga yang ada, bergandengan tangan hidup menurut kasih Tuhan, supaya tujuan kehadiran Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita tidak menjadi sia-sia, ya. Tuhan bukan soalnya sanggup tolong sang ketong, Tuhan terlalu sangat amat sanggup. Yang menjadi persoalannya adalah bahwa seringkali kita tidak membereskan segala sesuatu, lalu menyalahkan bahwa Tuhan sang tolong sang ketolong. Natal adalah perwujudan bahwa Tuhan turun tangan, membereskan segala sesuatu yang kacau, mengembalikan umat manusia pada kemuliaan semula. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syukur Natal. Mari kita berdoa. Keluarga besar yang ada, berkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Berkati karya, tugas, tanggung jawab pekerjaan kami dalam panggilan peran kami masing-masing di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan kami pada posisi-posisi pekerjaan kami, Tuhan telah memperhitungkan segala kelemahan, keterbatasan, bahkan kekurangan kami. Dan dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau pasti memperlengkapi kami, memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, dengan setiap kehadiran kami boleh mendatangkan damai sejahtera Allah, menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpai. Kebutuhan kita saat ini, untuk itu saya menjemput semua kekasih Tuhan berdiri. Kita bersama-sama melakukan kidung jemaat nomor 100 bait yang pertama.
seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam hidupmu dengan membawa berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa melalui kelahiran Yesus Kristus yang dinyatakan lewat penyertaan Roh Kudus menjadi kekuatan dalam hidup saudara-saudari untuk memuliakan Allah mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai. 1, 2, 3. Salam, salam damai Natal. Silahkan duduk kembali.